Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca syarah dari kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Yang kitab ini merupakan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan syarah yang kita baca adalah syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan di halaman 8, wa min as-sufiyyati man la yantiqu biha kamilatan. Di antara orang-orang sufiyah, yang kemarin kita sudah baca bahwasanya di antara orang-orang sufiyah, mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak menjalankan rukun-rukunnya, tidak menjalankan syarat-syaratnya, dan juga tidak menjalankan muqtada, tidak menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian di antara orang-orang sufiyah, man la yantiqu biha kamilatan. Ada yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Wa ulai bizamihim annahum saru khawasal khawasi. Dan mereka mengklaim bahwasanya mereka sudah menjadi orang-orang yang khawasal khawas, orang yang khusus, orang yang istimewa, orang yang eksklusif. La yaquluna la ilaha illallah, maka mereka tidak perlu mengucapkan la ilaha illallah. Bal yaquluna Allahu Allah. Hadza dzikruhum. Namun mereka hanya mengucapkan Allahu Allah. Ini zikir mereka. Jadi di antara orang sufi ada yang berzikir dengan mengucapkan Allah, 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 seperti itu. Wa yuraddiduna Allahu, Allahu, Allah. Mereka mengulang-ulang perkataan Allah, 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 dan seperti itu terus. Ma'annahu labudda an ya'tiya ma'annahu labudda an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Padahal seharusnya berzikir itu kita ucapkan dengan jumlah mufidah, dengan satu kalimat yang sempurna, satu kalimat yang memiliki makna yang sempurna. Amma Allahu Allah fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yufidu syai'an. Adapun berzikir dengan Allah Allah saja, maka ini disebut dengan ismun mujarrad, ya. Nama tunggal, isim tunggal. Allah disebut juga dengan zikir mujarrad. Fahuwa la yufidu syai'an, maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Wa ba'dhum la yaqulu lafzal jalalati bal yaqulu huwa huwa huwa. Sebagian mereka lagi, sebagian orang-orang sufi, mereka tidak mengatakan lafaz jalalah, itu Allah tadi. Namun apa yang mereka katakan? Mereka katakan huwa huwa huwa, ya. Hu hu hu. Ya, mereka berzikir dengan cara seperti itu. Hu hu hu. Hu hu hu, seperti itu. Dhamirun ghaibun, yang ini merupakan dhamir ghaib. Ya, huwa dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir, kata ganti, yang ini tidak jelas kata gantinya kembali kepada siapa, karena hanya ada satu isim itu saja, hanya ada satu kata itu saja, sehingga tidak jelas kembali kepada siapa dhamirnya, sehingga disebut dengan dhamir ghaib. Wa hadza la yufidu syai'an, maka ini pun tidak bermanfaat sama sekali. Li'annahu tala'ubun bi hadhil kalimah, karena ini merupakan tala'ub, merupakan main-main dengan kata-kata yang mereka gunakan tersebut. Fayajibu at-tanbihu li hadhil umur, maka wajib untuk memberikan perhatian pada perkara-perkara tersebut. Lianna syaitana lamma alima anna hadhihi al-kalimata hiya kalimatul Islam wa kana inda an-nas raghbatan wa kana inda an-nas raghbatun fi an-nutqi biha wa dzikri biha. Maka ketika mereka mengetahui bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimatul Islam,
adalah inti dari ajaran Islam. Dan syaitan mengetahui bahwasanya orang-orang yang mengaku beragama Islam, mereka punya raghbah, punya semangat, ya, punya kecintaan untuk mengucapkannya, dan punya semangat untuk berzikir dengannya. Sarafahum anha bihadhil hiyali. Maka syaitan berusaha menyimpangkan manusia dengan menggunakan tipu daya tersebut. Ya, syaitan ingin menyimpangkan manusia dari mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama disimpangkan dengan mereka hanya memperbanyak saja tanpa mengetahuinya, tanpa mengetahui maknanya, tanpa menjalankan syarat, rukun, dan konsekuensinya. Kedua, disimpangkan pengucapannya. Tadinya la ilaha illallah menjadi Allah saja. Kemudian disimpangkan lebih jauh lagi, hanya mengucapkan hu saja. Maka ini hiyal, ini tipu daya syaitan. Wa atalahum bihadhil wasawis. Dan syaitan mendatangkan kepada mereka, kepada manusia, dengan waswas tersebut, dengan segala macam waswas tersebut. Wa qala lahum qulu Allahu Allah. Syaitan mengatakan kepada orang-orang sufi tersebut, katakan saja Allah, Allah saja. Au qulu huwa, atau katakan hu saja. Wa ba'dhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihu. Dan sebagian mereka, sebagian orang-orang sufi, ada yang tidak mengucapkan Allah dan juga tidak mengucapkan hu. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Namun mereka hanya mengucapkan zikir dengan hati saja. Kullu hadza tala'ubun minasyaitan. Semua ini adalah main-main yang datang dari setan. Fayajibu at-tanbihu li hadza. Maka wajib untuk memberikan perhatian dalam masalah ini. Wa minan nas man yughfiluhu asyaitanu an qawli la ilaha illallah. Sebagian orang ada yang disampingkan, ada yang dilalaikan oleh syaitan dari mengucapkan la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran, sehingga mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali hanya sedikit saja. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan wala yukarriruha ma'annaha thaqilatun fil mizan. Dan mereka juga tidak berzikir kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah kecuali sedikit saja, dan mereka juga tidak mengulang-ulangnya, padahal kalimat la ilaha illallah itu berat di timbangan mizan. Kama jaa fi kitab tauhid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annaha law wada'ta fi kaffatin, atau annaha law wudi'at fi kaffatin. Kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan, wa wudi'at as-samawatu wa man fiha ghairallah wal ardi wa man fiha fi kafatin. Andaikan timbangan yang lain, piring timbangan yang lain diletakkan langit dan bumi dan seluruh isinya selain Allah, dan juga diletakkan kepadanya bumi, langit, dan juga tadi segala isinya selain Allah, dan juga bumi dan segala isinya, ya, langit dan bumi selain Allah, diletakkan pada piring timbangan yang satu lagi, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi tersebut. Fa yatathqulu biman fis samawati wa man fiha ghairallahi wal ardi wa man fiha. Oleh karena itu maka kalimat la ilaha illallah ternyata lebih berat daripada langit dan bumi selain Allah. Fa hiya kalimatun 'azimah, maka kalimat ini ada kalimat yang agung. Walakin qalla man yantabihu laha wa yastahdiruha. Namun sedikit orang yang punya perhatian kepadanya dan sedikit orang yang menghadirkan dalam dirinya. Wa yu'awwidu lisanahu 'ala an-nutqi biha wa tikrariha. Dan sangat sedikit sekali orang yang membiasakan untuk mengucapkannya dan juga membiasakan untuk mengulang-ulangnya. Illa man waffaqahu Allahu subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan kitab ini beliau mengatakan, wa hiya kalimatut taqwa wa hiya urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un.
Kalimat tauhid adalah kalimat takwa dan juga urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Dan kalimat tauhid juga adalah kalimat yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam baqiyatan sebagai warisan kepada anak keturunannya. La'allahum yarji'un, semoga mereka akan kembali kepada tauhid. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah hiya allati annaha Ibrahim fi qawlihi. Kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dalam perkataan beliau dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'un, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah semua. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang memberikan aku makan, kecuali zat yang menciptakan aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri kepada semua yang kalian sembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Innani bara'un, hadza makna an-nafyi la ilaha. Inni bara'un, aku berlepas diri, ini adalah makna dari la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Hadza makna al-itsbati illallah. Ini adalah makna dari illallah. Berarti ini ayat ini menunjukkan makna dari la ilaha illallah. Wa ja'alaha ay Ibrahimu alaihissalam ja'ala hadhihi al-kalimata kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, menjadi warisan bagi anak keturunannya. Ay fi dhurriyyatihi, bagi anak keturunannya. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum. Maka di antara keturunan Nabi Ibrahim seluruhnya pasti akan selalu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mungkin mereka meninggalkan kalimat ini semuanya. Walam yusyriku kulluhum, dan tidak mungkin mereka berbuat syirik semuanya. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha, namun ada di antara mereka orang-orang yang mengucapkannya dan istiqamah di atasnya. Walau kana 'adadan qalilan, walaupun orangnya sedikit, au afradan, walaupun cuma sendirian. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadzal kalimah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau pun diutus dengan kalimat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Ketika mereka mau mengatakan la ilaha illallah, maka mereka telah melindungi dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan adapun perhitungan amal mereka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.